Oke, selamat malam. Eh, Sampai ketemu kita di pertemuan ke-11. Ya. Di sesi ini kita akan membahas sampai ke pertemuan ke-13 ya, dengan topik pengantar sistem pakar. Nah, di sini untuk CPMK-nya atau CPMP, mahasiswi mampu menjelaskan konsep dasar sistem pakar serta dapat memberikan contoh aplikasi sistem bakar dalam sistem komputer modern dan memahami konsep heuristik searching. Oke. Nah, di sini di dalam sistem bakar itu ada 3 komponen. Yang pertama, knowledge base, working memory, dan inference engine. Apa itu knowledge base? Yaitu sebuah bagian dari sistem pakar yang mengandung atau menyimpan pengetahuan atau biasa disebut domain knowledge. Nah, sedangkan working memory yaitu mengandung atau menyimpan sebuah fakta-fakta yang ditemukan selama proses konsultasi dengan sistem pakar. Nah, sistem pakar di sini itu bisa kita contohkan kalau di dunia nyata itu kalau di dunia kesehatan, sistem pakarnya itu yaitu dokter. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, ya, jadi dokter itu sudah bisa digantikan oleh seorang website, ya seperti Halodoc, ya ataupun sebuah keputusan tanpa harus datang atau temui pakarnya. Ya seperti Halodoc, kita mau konsul apa dibalas langsung. Ya, walaupun ada langsung dari dokternya yang balas. Nah, sedangkan inference engine yaitu bertugas mencari padanan, ya, mencari data antara fakta-fakta yang ada di dalam working memory, ya, dengan fakta-fakta tentang domain knowledge. Nah, tentu yang ada di dalam knowledge base selanjutnya inference engine akan menarik atau mengambil kesimpulan dari masalah yang diajukan kepada sistem. Nah, masalah yang diajukan kepada sistem ya bermacam. Misalnya sistem pakar dalam menentukan kualitas buah naga, atau sistem pakar dalam mendeteksi hama jagung. Nah, masalahnya berarti kan bagaimana sih membasmi hama jagung itu gitu loh. Nah, pakarnya siapa? Ya pakarnya yang di bidang pertanian, bukan petani ya. Petani bisa dikatakan pakar, namun yang pakar di sini yang sudah ada diakui gitu ya, seperti di Dinas Pertanian, nah berarti kan orang-orang itu sudah paham dengan hama-hama. Nah, berarti nanyanya ke Dinas Pertanian tentang hama jago. Nah, di sini di dalam sistem pakar ya itu ada sebuah struktur dasarnya. Nah, tadi udah Bapak jelaskan penjelasannya. Nah, sekarang ini gambarannya ya atau strukturannya. Nah, jadi di dalam aplikasi atau sistem itu ada terdiri dari knowledge base, working memory, dan inference engine yang nantinya dipakai oleh si user untuk menemukan fakta-fakta apa saja sih yang akan diselesaikan oleh pakar. Nah, sistem pakar ini pengganti pakar. Oke. Nah, di dalam sistem pakar ya itu ada sebuah namanya heuristic searching. Itu sebagai dasar di dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di sini di para peneliti awal ya kecerdasan buatan ini menitik beratkan pada penyelesaian masalah yang tidak menggunakan metode komputasi konvensional ya. Kalau sebelumnya menggunakan big data ya kan. Nah, kalau ini dia tidak menyelesaikan menggunakan itu, tapi menggunakan pengumpulan rule dan fakta, ya, rule-rule-nya.
Hal ini disebabkan metode pemecahan masalah atau konvensional tidak dapat lagi digunakan. Nah, permasalahan ini pada sistem AI itu tidak memiliki algoritma tertentu. Nah, itulah apa namanya, heuristic searching itu sangat kompleks pada expert system. Nah, selanjutnya ya haruslah ditemukan sebuah teknik baru yang mirip dengan cara yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan pada sebuah komputer. Nah, di sini metode yang cukup terkenal yaitu metode searching. Apa itu? Yaitu sebuah struktur data yang telah menjadi dasar bagian algoritma pada komputer, namun proses searching-nya pada ini memiliki perbedaan. Perbedaan di sini yaitu terhadap problem space, bukan searching data. Nah, proses searching ini berupa jalur yang menggambarkan keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah atau solusi. Nah, itu penjelasan tentang heuristic searching. Nah, di dalam heuristic searching itu ada beberapa teknik ya. Bapak akan bahas dulu di pertemuan ini satu teknik saja ya. Nah, yang pertama yaitu tentang algoritma yang melakukan pencarian secara melebar, ya, yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang dikunjungi dan demikianlah seterusnya. Itu penjelasan tentang depth first search DFS pada expert system di heuristic searching. Nah, untuk contohnya ya, di sini diasumsikan ada 5 titik ya, ini dari referensi di luar Bapak ambil ya. Nah, contohnya yaitu diasumsikan ada 5 titik yang harus dilalui semuanya, yaitu A, B, C, D, E. Ya, semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya, melainkan hanya melalui jalur tertentu saja. Nah, setiap jalur juga memiliki biaya-biaya sendiri. Nah, maka tentukan jalur yang harus diambil untuk mengelilingi semua titik yang ada. Diasumsikan data jalur yang tersedia adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita bahas ke tabel, lihat dulu pertanyaannya. Ya. Jadi contoh pada DFS ini yaitu ada 5 titik. Nah, titik itu semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya, melainkan hanya melalui jalur tertentu saja. Ada yang 2 kali jalur, ada yang sekali jalur. Nah, setiap jalur juga memiliki biaya sendiri atau sebuah angka, ya. Maka tentukan jalur yang harus diambil untuk mengelilingi semua titik yang ada. Nah, contoh di sini ya, titik A, titik B itu biayanya 10, titik A, titik E itu 11, sampai dengan titik E, titik C yaitu 8. Nah, untuk membuat grafiknya atau gambarannya, nah, seperti ini jadinya nanti. Ya, jika diilustrasikan dalam gambar, maka model awal ada sebagai berikut. Nah, di sini data awal ya, itu kita mulai dari titik A ke titik B. Berarti di sini kan udah sampai 5. Berarti titik A, titik B 10. Mana dia titik A, titik B? Ya, titik A ke titik B 10. Nah, di sini. Oke. Nah, selanjutnya mana di titik selanjutnya titik A ke titik E itu 11. Titik A ke titik E 11. Nah, selanjutnya titik B ke titik A 12, titik B ke titik A. Titik B ke titik A 12. Nah, sampai dengan yang terakhir titik E ke titik C sama dengan 8. Titik E ke titik C itu sama dengan 8. Oke, ya. Nah, jadi inilah sebuah gambaran pada DFS dalam penentukan sebuah model. Nah,
Apakah sudah paham sampai di sini? Oke, sampai di sini dulu untuk materinya yang Bapak sampaikan ke kalian ya. Untuk teknik selanjutnya itu nanti masuk ke pertemuan selanjutnya, itu tentang health climbing, brain and bone search, base research ya, sampai dengan nanti research. Oke. Nah, itu materi sampai dengan DFS dulu. Harap kalian paham, kalau tidak paham silakan japri. Untuk tugas itu nanti pertemuan besok. Hari ini tidak ada tugas, free. Kalian cukup menjelaskan ini aja atau melihat. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan ke-12. Terima kasih.